Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pernahkah saudara membayangkan menghabiskan seluruh hidup dengan giat beribadah, aktif melayani, bahkan mengusir setan, dan bernubuat dalam nama Yesus, namun di hari penghakiman, Yesus sendiri berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Kata-kata ini bukan ditujukan kepada para penyembah berhala, bukan untuk orang yang tidak pernah ke gereja, tapi ditujukan kepada orang yang aktif, kelihatan saleh, tetapi tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Inilah perkataan Yesus yang paling mengerikan, dan pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk di dalamnya? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita berdoa dulu. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, Allah yang kudus dan berdaulat atas kehidupan kami datang hari ini bukan hanya untuk mendengar firman-Mu, tetapi untuk diperiksa, dibentuk, dan dituntun agar hidup kami benar-benar berkenan kepadamu. Bukalah mata rohani kami untuk mengerti isi hati-Mu. Lembutkan hati kami agar tidak membantah, tetapi menerima setiap teguran dan peringatan dengan kerendahan hati. Kami serahkan hati kami ke dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, Damai Sehari tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Bantu klik subscribe Damai Sehari dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau Damai Sehari upload video khotbah terbaru. Terima kasih. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan, tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 22. Kalimat ini menyayat lebih tajam dari pedang bermata dua. Bayangkan, seseorang memanggil nama Yesus, bahkan 2 kali, "Tuhan, Tuhan," yang berarti bukan sekedar mengenal namanya, tetapi menyatakan hubungan yang akrab dan dalam. Namun Yesus berkata, tidak semua dari mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, panggilan Tuhan tidak menjamin keselamatan. Sebuah fakta yang menakutkan. Banyak orang merasa kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Lah, kok bisa begitu? Yesus tidak sedang berbicara kepada orang yang tidak mengenal Dia. Ia tidak sedang menunjuk bangsa-bangsa yang menyembah berhala, tetapi Ia sedang menunjuk orang-orang yang secara lahiriah tampak rohani, yang melayani, yang berkhotbah, anak-anak Tuhan yang berkarya besar dalam namanya. Nah jadi mumet kan kepala kita? Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" 3 hal ini disebutkan: bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus. Bukan dosa, bukan pembunuhan, tapi pelayanan. Justru inilah jebakan besar.
Pekerjaan Tuhan dilakukan tanpa hati yang melekat kepada Tuhan. Banyak orang zaman sekarang sangat aktif melayani. Paduan suara, pemusik, pengkhotbah, aktivis doa, bahkan misionaris. Tapi hidup pribadinya kotor, mulutnya kasar, pikirannya cabul, hatinya penuh iri dan amarah, tidak pernah membereskan dosa-dosanya. Luar tampak bersinar, dalam membusuk. Inilah tragedi gereja modern. Terlalu sibuk melayani Yesus, tapi tidak pernah duduk di kakinya. Terlalu aktif bekerja bagi Tuhan, tapi tidak pernah hidup di hadapannya dengan takut dan gentar. Yesus tidak melihat apa yang kita lakukan. Ia melihat mengapa kita melakukannya. Banyak orang berkhotbah untuk ketenaran. Banyak bernyanyi demi pujian. Banyak membantu orang supaya dipuji sebagai orang baik. Tapi Yesus tidak tertarik dengan semua itu. Lantas, apa yang Yesus cari? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan yang banyak berbicara, tapi yang taat. Bukan yang bisa meneteskan air mata, tapi yang bertobat dan berubah. Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Kata mengenal di sini bukan sekedar tahu nama. Itu menunjuk pada relasi yang dalam dan intim. Yesus sedang berkata, "Aku tidak pernah menjalin hubungan pribadi denganmu. Engkau terlalu sibuk dengan agamamu, pelayananmu, tetapi tidak pernah duduk diam denganku. Tidak pernah mencari wajahku, tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi aku." Saudaraku, janganlah kita tertipu oleh aktivitas rohani. Jangan kira karena kita aktif, kita diselamatkan. Keselamatan bukan hasil pekerjaan, tapi buah dari hubungan yang benar dengan Kristus. Yesus tidak berkata, "Engkau kurang pelayanan, maka aku tolak." Ia berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Artinya, masalahnya bukan seberapa besar kita berkarya, tapi apakah kita tinggal dalam Dia atau tidak. Banyak orang zaman sekarang hidup dalam kekristenan palsu. Mereka memanggil Tuhan, tetapi hatinya jauh darinya. Mereka membaca Alkitab, tapi tidak pernah hidup menurut firman. Mereka datang ke gereja, tapi pulang tetap menyimpan dosa. Inilah yang disebut penyesatan terselubung, merasa rohani, padahal sebenarnya terhilang. Yesus bahkan menutup dengan kalimat yang lebih tajam lagi. "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Bayangkan itu, seseorang yang aktif bernubuat, tetapi disebut pembuat kejahatan. Orang yang mengusir setan, tapi dianggap jahat. Karena Tuhan tidak melihat seberapa hebat kita, tapi seberapa tulus dan suci kita hidup di hadapannya. Yesus sedang berbicara tentang penghakiman terakhir, bukan di dunia, tapi kekekalan. Dan saat itu tidak ada tempat untuk pencitraan. Segala topeng rohani akan ditarik, segala aktivitas akan diuji motivasinya. Itulah sebabnya, saudara, kita harus bertanya, apakah aku benar-benar dikenal oleh Tuhan? Apakah aku hanya aktif atau sungguh-sungguh hidup kudus di hadapannya? Apakah aku menyembah Tuhan karena cinta atau karena rutinitas? Tuhan mencari orang yang hatinya murni, jiwanya haus akan kebenaran,
dan hidupnya mencerminkan Kristus. Ia mencari orang yang ketika tidak ada seorang pun melihat, tetap hidup benar, yang tidak mengejar pujian manusia, tapi kerinduan akan perkenanan Tuhan. Di akhir zaman akan ada banyak kejutan. Orang yang dipuja di dunia ternyata ditolak di surga, dan orang yang sederhana tapi sungguh setia dalam diam dikenali dan disambut oleh Yesus. Jadi hari ini kita perlu bertobat. Kita perlu meninggalkan segala bentuk kepalsuan. Kita perlu mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Adakah motivasi yang keliru? Adakah dosa tersembunyi yang belum dibereskan? Mari kita hidup bukan demi citra, tapi demi kebenaran. Bukan supaya dikenal jemaat, tapi supaya dikenal Yesus. Sebagai kesimpulan, kata-kata Yesus dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah alarm rohani bagi kita semua. Kata-kata ini tidak ditujukan untuk orang dunia, tapi untuk gereja, untuk orang Kristen, untuk saya dan saudara. Jangan tunggu hari penghakiman untuk tahu bahwa kita ternyata tidak dikenal oleh Tuhan. Hari ini adalah hari pertobatan. Hari ini adalah kesempatan untuk kembali hidup dalam kebenaran. Bukan hanya menjadi pengikut Kristus di mulut, tapi murid sejati dalam hati. Yesus tidak mencari pelayan yang hebat. Ia mencari hamba yang setia. Yesus tidak butuh persembahan besar. Ia ingin hati yang taat. Mari hidup dalam ketakutan dan hormat yang suci di hadapan Allah. Bukan takut dihukum, tapi takut menyakiti hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan biarlah saat kita menghadap Dia kelak, kita tidak mendengar kata, "Aku tidak pernah mengenal kamu," tapi justru suara lembut yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami gemetar membaca perkataan-Mu hari ini. Perkataan yang tajam, menyakitkan, namun menyelamatkan. Kami tidak mau hanya menjadi pelayan yang aktif, tetapi kami mau menjadi anak-anak yang dikenal oleh-Mu. Selidikilah hati kami, bersihkan motivasi kami dan bentuk kami menjadi pribadi yang hidup hanya untuk-Mu. Ampuni jika selama ini kami terlalu sibuk membangun citra rohani, tetapi mengabaikan hubungan dengan-Mu. Ampuni jika kami hanya memakai nama-Mu, tapi tidak hidup seperti Engkau. Tolong kami Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Kami rindu dikenal oleh-Mu bukan karena karya kami, tapi karena hati kami yang melekat padamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.